Selamat pagi hadirin sekalian, saya Rati Restiani selaku presenter. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Komparasi Algoritma Machine Learning dalam Klasifikasi El Nino Southern Oscillation. Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis, sehingga sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi gabah kering giling Indonesia pada tahun 2022 mencapai 54,75 juta ton, tetapi mengalami penurunan ke angka 53,63 juta ton pada tahun 2023. Hal ini dapat disebabkan oleh perubahan iklim. Dan perubahan iklim menjadi tantangan bagi perkembangan sektor pertanian. Indikasi perubahan iklim dapat dilihat melalui El Nino Southern Oscillation atau yang sering disebut dengan ENSO. Berdasarkan grafik perubahan Nino 3.4, sebagian besar kondisi yang dialami Indonesia pada tahun 2023 adalah fase El Nino. Sementara itu, fase El Nino sangat berpengaruh pada produktivitas padi di Indonesia. Terdapat sejumlah penelitian yang mengklasifikasikan ENSO di wilayah Samudra Pasifik. Hasilnya, metode Random Forest dan KNN dinilai menjadi metode terbaik. Namun, masih sedikit penelitian yang mengklasifikasikan kejadian El Nino dan La Nina di Indonesia. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah membandingkan serta mengevaluasi kinerja beberapa algoritma machine learning dalam melakukan klasifikasi fase ENSO di Indonesia. Selanjutnya adalah bagian metode penelitian. Terdapat 3 metode yang digunakan dalam mengklasifikasikan ENSO pada penelitian ini, yaitu metode KNN, SVM, dan naive Bayes. Kemudian, data yang digunakan pada penelitian ini adalah data runtun waktu bulanan dari tahun 1950 hingga tahun 2023. Variabel independennya yaitu Nino 3.4, dan berikut ditampilkan keterangan variabel dependennya. Berikut ditampilkan juga alur tahapan pada penelitian ini, dimulai dari input data, preprocessing, pengaplikasian ketiga metode, kemudian evaluasi performa setiap metode. Selanjutnya, pada bagian hasil dan pembahasan, berikut ditampilkan peta anomali Sea Surface Temperature atau SST. Pulau Sumatera memiliki anomali suhu negatif yang ditandai dengan warna biru. Hal ini menyebabkan Pulau Sumatera memiliki curah hujan yang tinggi. Kemudian, Pulau Jawa dan sebagian besar wilayah Indonesia lainnya memiliki anomali suhu positif, ditandai dengan warna kemerahan. Dominasi wilayah dengan anomali suhu positif ini menjadi pengaruh kuat Indonesia memiliki indeks Nino yang menunjukkan kondisi El Nino. Kemudian berikut adalah tahap pengolahan datanya, dimulai dari transformasi data, pengecekan mixing value, tahap binding pada variabel Nino dan juga SOI, kemudian cek proporsi data. Ya, ini merupakan langkah pemilihan rasio sampel. Dari hasil akurasinya, rasio perbandingan sampel 90% data training dan 10% data testing memiliki nilai akurasi tertinggi sehingga digunakan untuk penilaian performa tiap metode. Dan berikut adalah tabel confusion matrix-nya. Pada evaluasi metodenya, metode KNN ini secara konsisten unggul pada ukuran akurasi, presisi, recall, dan juga F1 score. Sementara itu, pada prediksi dengan data testing, metode SVM tertinggi pada ukuran akurasi, presisi, dan F1 score. Sementara itu, ukuran recall tertinggi pada metode naive Bayes. Nilai recall dari metode naive Bayes adalah 88,63%, menunjukkan bahwa model berhasil mengidentifikasi 88,63% dari semua kejadian La Nina yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya adalah menilai performa metode. Metode SVM memiliki spesifisiti terbaik yaitu 86,36%. Artinya metode SVM dapat dengan benar mengklasifikasikan 86,36% dari semua kasus yang sebenarnya El Nino. Dan pada ukuran performance coherence kappa, secara konsisten nilai kappa metode SVM ini juga lebih baik daripada metode lainnya pada prediksi data training maupun data testing.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Seng tahun 2022 dan Yin et al. Pada tahun 2023. Hasilnya, metode SPM dinilai memiliki komputasi yang efisien dalam mendeteksi kejadian El Nino dan La Nina. Namun, menurut penelitian Santos et al. Tahun 2020, metode random forest dinilai menjadi metode yang terbaik dalam klasifikasi El Nino dan La Nina. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ditemukan bahwa metode SVM memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan metode KNN dan naive Bayes dalam mengklasifikasikan kejadian La Nina dan El Nino dengan akurasi sebesar 85,23%. Oleh karena itu, metode SVM perlu diadopsi dalam sistem pemantauan iklim nasional untuk meningkatkan akurasi prediksi fase El Nino dan La Nina. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.